Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Tak lupa juga salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita sebagai umatnya. Dan tidak lupa pula yang saya hormati Ibu Hajah Eli Muslika APT Mars selaku Kepala Sekolah SMK Wirasaba. Yang saya hormati Ibu Cucu Rahmawati S Farm APT selaku Pamong Apoteker dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dr. Joko Pramono. Yang saya hormati Ibu Nia Yuniarsi M Farm APT selaku Guru Pembimbing dari SMK Wirasaba, dan seluruh tenaga teknis kefarmasian serta pegawai dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dr. Joko Pramono yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas khusus yang berjudul obat yang bekerja pada sistem pembuluh darah dan diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil. Tugas khusus yang pertama berjudul obat yang bekerja pada sistem pembuluh darah. Obat yang bekerja pada sistem pembuluh darah adalah obat yang digunakan dalam terapi keabnormalan hemostatis darah agar normal kembali, terutama obat yang mempengaruhi pembentukan dan koagulasi darah, produk darah, pengganti darah, gizi, elektrolit, mineral, dan vitamin. Obat yang dipakai meliputi obat anti anemia, antikoagulan, antiplatelet, trombolitik, hemostatik, dan hematopoietik. Yang pertama, anti anemia. Anti anemia adalah obat yang dapat diberikan berupa zat besi untuk memulihkan kekurangan sel darah merah. Selain zat besi, vitamin B12 sering diberikan untuk pengobatan anemia perniciosa. Jalan terakhir jika anemia sudah mencapai stadium akut dan parah adalah dengan transfusi darah. Mekanisme kerja obat anti anemia yaitu sebagai berikut. A. Tablet zat besi. Absorpsi Fe melalui saluran cerna terutama berlangsung di duodenum dan jejunum proximat. Makin ke distal absorpsinya makin berkurang. Zat ini lebih mudah diabsorpsi dalam bentuk vero. Transportnya melalui sel mukosa usus terjadi secara transport aktif. Ion fero yang sudah diabsorpsi akan diubah menjadi ion feri dalam sel mukosa. Selanjutnya, ion feri akan masuk ke dalam plasma dengan perantara transferin atau diubah menjadi ferritin dan disimpan dalam sel mukosa usus. Secara umum, bila cadangan dalam tubuh tinggi dan kebutuhan akan zat besi rendah, maka lebih banyak Fe diubah menjadi ferritin. Setelah diabsorpsi, Fe dalam tubuh akan ikut dalam transferin siderofilin suatu beta-1 globulin glikoprotein untuk kemudian diangkut ke beberapa jaringan, terutama ke sumsum tulang dan defot Fe. B. Vitamin B12 atau cyanocobalamin. Cyanocobalamin diabsorpsi baik dan cepat setelah pemberian IM dan SK. Kadar dalam plasma mencapai puncak dalam waktu 1 jam setelah suntikan IM. Absorpsi ini berlangsung dengan dua mekanisme, yaitu dengan perantaraan faktor intrinsik Castle dan absorpsi secara langsung. Setelah diabsorpsi, hampir semua vitamin B12 yang terikat pada beta-globulin transkobalamin 2. Sisanya terikat pada alfa-glikoprotein transkobalamin 1 dan inter-alfa-gloprotein transkobalamin 3. Vitamin B12 yang terikat pada transkobalamin 2 akan diangkut ke berbagai jaringan, terutama hati yang merupakan gudang utama penyimpanan vitamin B12 50% sampai 90%. Kadar normal vitamin B12 dalam plasma adalah 200 sampai 900 pgml dengan simpanan sebanyak 1 sampai 10 mg dalam hepar. C. Asam folat.
Pada pemberian oral absorpsi folat baik sekali, terutama di 1/3 bagian proksimal usus halus. Dengan dosis oral yang kecil, absorpsi memerlukan energi, sedangkan pada kadar tinggi absorpsi dapat berlangsung secara difusi. Walaupun terdapat gangguan pada usus halus, absorpsi folat biasanya masih mencukupi kebutuhan, terutama sebagai PMGA. Kerja yang terakhir yaitu eritropoietin. Berinteraksi dengan reseptor eritropoietin pada permukaan sel induk, sel darah merah, menstimulasi proliferasi dan diferensiasi eritroid. Eritropoietin juga menginduksi pelepasan retikulosis dari sumsum tulang. Eritropoietin endogen diproduksi oleh ginjal sebagai respon terhadap hipoksia jaringan. Bila terjadi anemia, maka eritropoietin diproduksi lebih banyak oleh ginjal, dan hal ini merupakan tanda bagi sumsum tulang untuk memproduksi sel darah. Dan contoh obat anti anemia adalah tablet besi atau Fe, vitamin B12 atau biasa disebut sinokobalamin, asam folat, dan eritropoietin. Pada sistem pembuluh darah yang kedua adalah antikoagulan. Antikoagulan adalah obat untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan atau koagulasi. Antikoagulan pertama banyak ditemukan di heparin yang berasal dari paru sapi, mukosa usus babi, biri-biri, dan ikan paus. Mekanisme kerja antikoagulan yaitu heparin bekerja secara tidak langsung dengan bantuan suatu plasma kofaktor, yaitu antitrombin 3, suatu alfa globulin untuk menetralisir faktor-faktor 12A, kalikerin, 11A, 2A, 13A, antitrombin 3 plus heparin membentuk kompleks yang berafinitas lebih besar dari antitrombin 3 sendiri dan irreversibel dengan trombin sehingga menjadi inaktif. Contoh obat antikoagulan adalah warfarin. Dan obat yang bekerja pada sistem pembuluh darah yang ketiga adalah antiplatelet. Antiplatelet adalah salah satu jenis obat pengencer darah. Obat ini digunakan oleh penderita stroke dan penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Untuk mencegah penggumpalan darah, obat ini juga digunakan jika terjadi penyempitan pembuluh darah di tungkai, yaitu pada penyakit arteri perifer. Mekanisme kerja antiplatelet yaitu antiplatelet bekerja dengan cara mengurangi agregasi, sehingga dapat menghambat pembentukan trombus pada sirkulasi arteri. Platelet bekerja pada endotel vaskuler yang rusak melalui hubungan dengan glikoprotein. Ia reseptor dengan kolagen terexpos dan melalui hubungan IB reseptor dengan faktor von Willebrand, suatu faktor dalam sirkulasi yang mirip dengan faktor pembekuan 8. Perlekatan platelet terhadap endotel vaskuler mengaktifisi platelet menyebabkan sintesis dan pelepasan degranulasi berbagai mediator agregasi platelet, termasuk tromboksan A2, adenosine diphosphate ADP, dan 5-hidroksitriptamanin atau serotonin. Aspirin dan tiklopidin menghambat sintesis dan aktivitas mediator spesifik agregasi platelet, sedangkan absikim menghambat glikoprotein 2B atau 3A reseptor. Contoh obat antiplatelet adalah aspirin. Obat yang bekerja pada sistem pembuluh darah yang keempat adalah terapi trombolitik. Terapi trombolitik adalah penggunaan obat-obatan untuk menghancurkan atau melarutkan gumpalan yang merupakan penyebab utama serangan jantung dan stroke. Terapi trombolitik yaitu obat fibrinolitik bekerja untuk mempercepat lisis trombus
yang membuat oklusi total di intrakoroner, sehingga memperbaiki flow darah dan mencegah terjadinya kerusakan miokard. Saat ini, obat-obat yang sering digunakan sebagai terapi fibrinolitik termasuk rekombinan jaringan jenis aktivator plasminogen, retaplase, dan tenecteplase, streptokinase. Setiap fungsi obat dengan merangsang sistem fibrinolitik alami, mengubah prekursor plasminogen aktif menjadi protease plasmin aktif yang lisis gumpalan-gumpalan fibrin. Pemberian obat fibrinolitik pada IMA STE akut secara dini dapat mengembalikan aliran darah sebesar 70% sampai 80% pada koroner yang mengalami oklusi dan secara signifikan dapat mengurangi kerusakan jaringan atau isis. Contoh obat terapi trombolitik adalah fibrinolitik. Obat yang bekerja pada pembuluh darah yang kelima adalah hemostatik. Hemostatik adalah obat yang digunakan untuk menghentikan pendarahan pada pembuluh darah yang cedera dan mengatasi pendarahan yang meliputi daerah yang luas. Hemostatik dipakai secara lokal dan sistemik. Mekanisme kerja hemostatik lokal yaitu sebagai berikut. Hemostatik bekerja membentuk bekuan muatan, memberi jaring-jaring yang mempermudah pembekuan dan trombosit kontak dengan bahan asing, pecah membebaskan faktor yang memulai bekuan darah. Mekanisme kerja hemostatik sistemik adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah antifibrinolitik yang bekerja menghambat aktivisi plasminogen sehingga pembentukan plasmin tidak terjadi. Contoh obat hemostatik lokal adalah asam tanat atau biasa disebut dengan tanat acid. Dan contoh obat hemostatik sistemik adalah antifibrinolitik. Obat yang bekerja pada pembuluh darah yang terakhir adalah hematopoietik. Hematopoietik adalah proses produksi dan perkembangan sel darah mulai dari stem sel induk, hemopoiesis sampai beredar di aliran darah tepi. Induk sel darah memproduksi sel darah untuk mengganti sel darah yang rusak atau mati. Mekanisme kerja hematopoietik sama seperti antianemia karena memiliki keperluan pasokan yang sama, yaitu sebagai berikut. A. Tablet zat besi Fe. Absorpsi Fe melalui saluran cerna terutama berlangsung di duodenum dan jejunum proximal. Makin ke distal absorpsinya makin berukuran. Zat ini lebih mudah diabsorpsi dalam bentuk fero. Ion fero yang sudah diabsorpsi akan diubah menjadi ion feri dalam sel mukosa. Selanjutnya, ion feri akan masuk ke dalam plasma dengan perantara transferin atau diubah menjadi ferritin dan disimpan dalam sel mukosa usus. Secara umum, bila cadangan dalam tubuh tinggi dan kebutuhan akan zat besi rendah, maka lebih banyak Fe diubah menjadi ferritin. Setelah diabsorpsi, Fe dalam tubuh akan ikut dalam transferin siderofilin, suatu beta-1 globulin glikoprotein, untuk kemudian diangkut ke beberapa jaringan terutama ke sumsum tulang dan defot. B. Vitamin B12 atau sinokobalamin. Sinokobalamin diabsorpsi baik dan cepat setelah pemberian IM dan SK. Kadar dalam plasma mencapai puncak dalam waktu 1 jam setelah suntikan IM. Absorpsi ini berlangsung dengan dua mekanisme, yaitu dengan perantara faktor intrinsik, Kestel, dan absorpsi secara langsung. Setelah absorpsi, hampir semua vitamin B12 yang terikat pada beta globulin transkobalamin 2 sisanya terikat pada alpha glikoprotein transkobalamin 1 dan inter alpha glikoprotein transkobalamin 3. Vitamin B12 yang terikat pada transkobalamin 2 akan diangkut
ke berbagai jaringan terutama hati yang merupakan gudang utama penyimpanan vitamin B12 50% sampai 90%. Kadar normal vitamin B12 dalam plasma adalah 200 sampai 900 pg/ml dengan simpanan sebanyak 1 sampai 10 mg dalam hepar. C. Asam folat. Pada pemberian oral absorpsi folat baik sekali, terutama di 1/3 bagian proksimal usus halus. Dengan dosis oral yang kecil, absorpsi memerlukan energi, sedangkan pada kadar tinggi absorpsi dapat berlangsung secara difusi. Walaupun terdapat gangguan pada usus halus, absorpsi folat biasanya masih mencukupi kebutuhan terutama sebagai PMGA. Contoh obatnya adalah tablet zat besi, Fe, vitamin B12, dan asam folat. Tugas khusus yang kedua yaitu berjudul diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil. Diabetes gestasional atau DMG adalah suatu gangguan toleransi karbohidrat yang terjadi atau diketahui pertama kali pada saat kehamilan sedang berlangsung. Keadaan ini bisa terjadi pada saat 24 minggu usia kehamilan. Kadar gula darah pada ibu hamil. Peningkatan kadar gula darah dapat terjadi karena pada masa kehamilan terjadi perubahan fisiologis yang akan berpengaruh kepada resistensi insulin, sehingga mengakibatkan kadar glukosa darah akan naik. Target gula darah normal saat kehamilan adalah pada saat puasa kurang dari 95 mg per dl, sementara 1 jam sesudah makan kurang dari 140 mg per dl, dan 2 jam sesudah makan kurang dari 120 mg per dl. Poin ketiga yaitu pencegahan diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil. A. Penerapan pola hidup sehat dari sejak sebelum hamil. Contohnya, pengaturan diet, perbanyak konsumsi serat, sayur dan buah-buahan, dan selalu aktif dan berolahraga. B. Penurunan berat badan bila overweight atau obesitas. C. Persiapan kehamilan yang baik seperti usia kehamilan, pemeriksaan GD sebelum hamil. D. Menjaga peningkatan berat badan selama hamil. Dan poin terakhir yaitu pengobatan untuk diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang seimbang, berolahraga secara teratur, memeriksa kadar gula darah, melakukan pemeriksaan medis secara teratur, minum obat diabetes, dan suntikan insulin. Contoh obat diabetes adalah metformin. Mekanisme kerja metformin adalah dengan menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menurunkan produksi glukosa hati. Efek primer meningkatkan sensitivitas insulin serta menurunkan absorpsi glukosa di usus sehingga terjadi penurunan berat badan. Poin terakhir yaitu suntikan insulin. Suntikan insulin sudah terbukti sangat aman dan dianjurkan bagi ibu hamil dengan diabetes serta bayi dalam kandungannya. Mekanisme kerja insulin. Insulin mempunyai peran yang sangat penting dan luas dalam pengendalian metabolisme. Insulin yang disekresikan oleh sel-sel beta pankreas akan langsung diinfusikan ke dalam hati melalui vena porta, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yang sudah sangat dikenal adalah membantu transport gula dari darah ke dalam sel. Kekurangan insulin menyebabkan glukosa darah tidak dapat atau terhambat masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat, dan sebaliknya, sel-sel tubuh kekurangan bahan sumber energi sehingga tidak dapat memproduksi energi sebagaimana mestinya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.